wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah masuk? Udah. Udah ini nak, udah nampak PowerPoint-nya? Udah Bu. Ibu, sudah Bu. Baik, nampak ya suara Ibu dengar jelas? Dengar Bu. Jelas Bu. Bu. Salam kenal semuanya ya, belum kenal kan? Belum kenal juga belum. Ada yang udah kenal, ada yang belum ya. Oh, kita kenalan lama nih sampai jam 6 bukan jam 5 lagi ya. Nah, jadi tadi kayak dari pagi ya. Dari pagi kalian sudah ini ya. Coaching. Iya Bu. Ya, Bu. Nah, jadi kita sebentar aja, Ibu kebetulan kena materi metode. Tadi kalau nggak salah media sudah, semua udah ya. Ini metodenya. Oh, baik, langsung aja ya. Langsung aja. Metode promosi kesehatan pada anak berkebutuhan khusus. Kalau bicara anak berkebutuhan khusus macam-macam kan? Ada apa saja kalau kita bicara berkebutuhan khusus? Ada anak yang tunarungu, tunagrahita, tunanetra, macam-macam kan? Dengan berbeda-beda karakter dan ciri-ciri khas. Ya, metodenya pun kita fleksibel, kita sesuaikan, ya. Metode promosi pada anak berkebutuhan khusus atau ABK harus kita sesuaikan dengan jenis kebutuhan dan kemampuan anak tersebut. Jadi kita kan fleksibel nih, kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka, berbeda dengan anak yang normal, ya. Terutama apa? Metode penyuluhan yang baik untuk anak berkebutuhan khusus menekankan pada pendekatan individual dan adaptif. Menggunakan komunikasi yang jelas dan sederhana serta memanfaatkan berbagai media seperti kalau demonstrasi visual, audio, dan teknologi asistif. Penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, membangun hubungan yang positif dan jangan lupa dalam hal ini kita melibatkan siapa? Orang tua dalam proses pendidikannya. Nah, apa itu pendidikan adaptif? Pendekatan adaptif adalah metode pengambilan keputusan atau tindakan yang terus-menerus disesuaikan berdasarkan informasi terbaru dan umpan balik yang berkelanjutan, bukan berdasarkan rencana tetap. Ya, jadi pada anak ABK ini kita fleksibel, jadi nggak kaku. Kita lihat kebutuhan dia apa, ya sesuaikan dengan kebutuhan khusus yang dialaminya. Kalau misalnya dia tidak anak itu tunanetra, artinya tidak bisa melihat kan? Kalau tunanetra tidak bisa melihat, nah, kita sesuaikan metodenya. Memang yang baik adalah kalau demonstrasi. Kalau anak tunanetra bisa kita terapkan itu. Tidak Bu. Bisa apa yang baiknya? Audio Bu. Nah, dia kan lebih itu ke pendengaran kan? Pendengaran. Ya, nanti kita tetap lakukan demonstrasi. Memperagakan cara dia, tapi dengan kita pandu dengan data pandu, ya. Nah, bahasanya pun bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti dan dipahami. Personalisasi dan adaptasi. Pahami kebutuhan individunya. Setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan yang unik. Ya, beda-beda kebutuhannya. Pahami profil dan gaya belajar anak untuk menyesuaikan metode penyuluhan apa yang ingin kita berikan. Ya. Kemudian pembelajaran individual. Lakukan pendekatan individual untuk apa? Memberikan perhatian penuh pada kemajuan anak dan menyesuaikan materi dengan kemampuan mereka. Jangan materi kita terlalu tinggi, ternyata tidak sesuai dengan kemampuan anak tersebut.
ya. Oke, fokus pada kekuatan. Berdasarkan kekuatan anak untuk membangun rasa percaya diri dan motivasi mereka. Kadang-kadang anak-anak seperti itu kurang percaya diri, sibuk dengan dirinya sendiri, maka itulah perlu kita bangun rasa percaya dirinya, motivasi mereka. Jadi secara individual ya, lebih bagus secara individual kita kasih penyuluhannya kepada anak berkebutuhan khusus ini. Kemudian ini penting juga, komunikasi efektif. Ya, karena kalau komunikasi kita tidak jalan, walaupun mereka mungkin berkebutuhan khusus, apalagi yang tunanetra, kan kita punya caranya ya. Komunikasi jelas dan sederhana, itu penting. Gunakan bahasa yang dipahami, kalimat yang pendek, jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang mereka tidak fokus, otomatis tidak memperhatikan apa yang kita berikan ya. Kemudian komunikasi nonverbal. Gunakan isyarat, ekspresi wajah dan sentuhan fisik yang lembut untuk mendukung pemahaman, terutama bagi anak dengan keterbatasan verbal. Biasa mereka ada bahasa isyarat ya. Biasa untuk anak apa? Tuna apa tuh? Tunarungu ya? Halo. Ya Bu. Untuk ya, semangatlah. Anak yang tunarungu biasa kan pakai ada bahasa kode-kode ya. Ada bahasa apa namanya? Bahasa isyarat Bu. Nah, bahasa isyarat ya, dengan kode begini ya. Kalau kita nggak paham, mungkin kita bisa diminta bantu dengan gurunya ya untuk mentranslatekannya. Oke, kemudian sabar dan konsisten. Tunjukkan kesabaran dan bersikap konsisten dalam memberikan instruksi juga umpan balik ya. Kemudian penggunaan media dan lingkungan yang mendukung. Demonstrasi visual dan audio. Manfaatkan gambar, grafik, video, dan benda nyata untuk membantu anak dalam memahami konsep. Tapi kemudian metode demonstrasi. Gunakan teknik seperti demonstrasi, langkah demi langkah atau penggunaan model untuk mengajarkan keterampilan praktis seperti menyikat gigi. Udah jelas kita menyikat gigi ya di sini yang kita nanti mungkin akan demonstrasikan. Kemudian tadi ada teknologi asistif. Apa itu teknologi asistif? Manfaatkan alat bantu seperti pembesar huruf, aplikasi atau perangkat lunak pembaca layar untuk mendukung ABK dengan kebutuhan penglihatan. Kemudian lingkungan yang aman dan positif. Ciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan meminimalkan gangguan. Kemudian keterlibatan dan dukungan. Ini yang perlu kolaborasi dengan orang tua. Kita libatkan orang tua dalam proses pendidikan ABK untuk menciptakan kesinambungan antara rumah dan sekolah. Kemudian dukungan emosional. Berikan dukungan emosional dan ciptakan hubungan yang baik dengan anak agar mereka merasa nyaman dan aman dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah terapi pendukung. Kombinasikan penyuluhan dengan terapi tambahan seperti terapi fisik bila diperlukan. Ya, apa terapi tambahan, terapi fisiknya? Mungkin kita perlu dia menggerakkan tubuh atau pemanasan terlebih dahulu, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah selesai, nggak sampai jam 5 kan? Iya Bu. Oh. Ibu rasa kalian udah paham semua kalau itu kan? Udah ini, tinggal nanti metodenya yang harus diinikan ya. Udah Jan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Pas? Pas Ibu. Oke, kalau nggak ada lagi, yang kelompok ibu nanti bisa konsultasi dengan ibu ya. Insya Allah besok ya kita sudah mulai ke lapangan ya. Iya Ibu. Iya Bu. Besok insya Allah ibu ada kena di pembina provinsi ya. Nanti kita ketemu di sana yang di sana ya. Semangat, tetap jaga kesehatan walaupun jauh ya. Semoga udah nggak lama nih, sebentar udah selesai kan ya. Oke ya Bu. Oke, salam kenal semuanya. Insya Allah kita ketemu besok. Kalau ada yang pergi ke ini ya, ke apa? Ibu kena di kelompok pembina ya. Nanti yang memang mau tanya-tanya silahkan boleh di WA ya. Baik Ibu. Alhamdulillah nih kalau sudah ini semua, Ibu rasa sudah ya, karena sudah banyak yang sudah punya pengalaman, insya Allah lancar prakteknya dan nilai yang memuaskan. Baik, kalau tidak ada lagi,
Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini, walaupun sedikit secuil, semoga bermanfaat ya, bisa diterapkan. Ibu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, makasih Bu. Ya, sudah selesai. Berarti sudah berakhir kan? Nah, kita tutup aja. Ya, baik. Izin juga ya. Ya, Bu. Oke. Selesai Sekar. Aduh, panjang ya. Ibu terdengar kita sama tadi. Ya senang lah laporannya satu, cuman ternyata ada individu. Aduh, itis, tolong. Iya, ada individu tuh promkes sama psikologi anak. Nah, itu dia. Kirain satu aja selesai. Udah habis Kak kan? Banyak betul. Udah. Oke. Kok udah? Sekar. Sama baik kabel. Ya Bu, untuk yang coaching kita sudah selesai. Untuk yang materinya kan dengan Bu Eka kita nggak bisa masuk karena Bu Ekanya lagi nggak enak badan. Materinya saya lagi minta sama Ibu tapi belum dikirimkan sama Ibu. Nanti misalkan kalau udah dikirimkan nanti saya kirimkan ke grup ya Bapak dan Ibu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar dari Zoom ya Bapak dan Ibu. Salat kita lagi Sekar. Sehat semua, semangat kita.